Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan sebelumnya, saya Victorinus Devinsan, NIM 1910416858. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Perilaku Organisasi dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada jawabannya. Perilaku organisasi. Soal yang pertama, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Jawab, ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku keorganisasian antara lain, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Yang kedua, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yaitu berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu, pengetahuan. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Yang ketiga, antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Yang keempat, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani oikos atau oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan atau aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Yang selanjutnya, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teoris, dan riset. Baik, yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa? Manajemen. Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer? Sumber daya manusia di suatu perusahaan. Kenapa? Jawab, manfaat dari mempelajari perilaku organisasi bagi mahasiswa adalah sebagai berikut ini. Perilaku organisasi akan bertindak sebagai map atau pedoman untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan karena perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif.
Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawab. Prinsip-prinsip perilaku organisasi secara umum. Yang A, prinsip pembagian kerja untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang B, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk menggerakkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan adanya. Pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pegangan, dan memperkuat kerjasama. Yang C, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuannya, misalnya seperti tujuan pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan. Organisasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, pertanyaan yang keempat. Silahkan buka link ini dan jelaskan isi dari link ini. Jawab, isinya berjudul Perilaku Organisasi, 8 tujuan yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Isinya, perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Tujuan perilaku organisasi selanjutnya adalah mendorong kepemimpinan dan resolusi konflik. Kepemimpinan yang baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih proaktif sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara kreatif. Penutup, menerapkan atau mengembangkan perilaku organisasi harus melibatkan semua orang di perusahaan, mulai dari pimpinan hingga karyawan pendukung. Mungkin prosesnya bisa lancar, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada masalah. Pertanyaan kelima, jika Anda adalah manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Jawab, di setiap perusahaan memiliki budaya kerja yang berbeda. Budaya kerja tak lepas dari peran perilaku organisasi. Peran tersebut mempengaruhi keterampilan serta kepribadian karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi, cara saya menerapkannya sebagai manajer sumber daya perusahaan dengan cara perlu memahami apa yang memotivasi para karyawan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Informasi tersebut dapat membantu dalam berbagai bidang termasuk pelatihan dan pengembangan karyawan hingga inovasi dan kolaborasi. Pertanyaan yang keenam,
Apakah terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan? Coba cari jurnal yang mendukung. Jawaban Anda tersebut. Sebutkan judul jurnal dan jelaskan isi jurnal dan pembahasannya. Jawab, jurnal berjudul Pengaruh Perilaku Organisasi terhadap Prestasi Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero, Medan. Bahwa dalam organisasi diharapkan terdapat 3 karakteristik perilaku organisasi dalam prestasi karyawan, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan proses pencapaian tujuan organisasi. Jika setiap bagian-bagian struktur dan desain kerja terorganisir dengan baik, maka tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik. Baik, soal yang ketujuh, ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Jawab, yang pertama ada faktor internal, meliputi persepsi, sikap, gaya hidup, dan kepribadian. Yang kedua ada faktor eksternal, meliputi budaya, sosial, referensi, dan situasi, faktor produk, faktor ekonomi, faktor psikologi, dan faktor sosiologis, yang pada umumnya menentukan perilaku seseorang. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Jawab, nilai merupakan tantangan tertentu atau kriteria di dalam diri individu yang dijadikan dasar untuk mengevaluasi suatu sistem. Pertimbangan nilai adalah penilaian individu terhadap suatu objek atau sekumpulan objek yang lebih berdasarkan pada sistem nilai tertentu daripada hanya sekedar karakteristik objek tersebut. Contohnya, nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, seperti menghormati dengan cara tidak mengganggu tetangga, teman, saudara yang sedang melaksanakan ibadah. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keragaman organisasi adalah suatu kondisi pada kehidupan organisasi. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Pertanyaan ke-10, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keberagaman dalam organisasi. Jawab, keragaman dalam organisasi bagian tenaga kerja merupakan tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kualitas yang berbeda, termasuk ke dalam kelompok budaya. Keragaman mengacu kepada semua orang yang berbeda seperti usia, ras, status fisik, pendapatan, dan gaya hidup masing-masing. Beberapa bagian perusahaan mendefinisikan keragaman itu merupakan kerangka dimensi yang terbatas, tetapi organisasi juga bisa merangkul lebih jauh perbedaan yang mempengaruhi cara orang mendekati, berinteraksi antara sesama, memperoleh kepuasan kerja, dan menempatkan orang-orang di perusahaan tersebut. Soal yang ke-11, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan pada akhir kuliah perilaku organisasi. Jelaskan tugas yang Anda buat tersebut. Jawab, tugas kami menonton YouTube teman-teman dan memberikan komentar serta penilaian beserta alasannya. Kemudian di situ juga kami meringkas bab 5 dan bab 9. Kemudian di-post di YouTube dan link video di-share di grup WhatsApp dan Facebook. Selanjutnya meringkas dan membuat PowerPoint tentang mengenal perilaku konsumen
Dan yang terakhir adalah meringkas video, yaitu tentang tantangan dan peluang era digital disruption. Baik, sekian jawaban UAS perilaku organisasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.